Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih sudah mempersilahkan kelompok kami dalam mempresentasikan materi probabilitas statistika, yaitu distribusi sampel. Sebelumnya, anggota dari kelompok 3 kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada saya sendiri, yaitu Rangga Sapmafi dengan NPM 2110631160059. Ada Bagas Sulistyo dengan NPM 2110631160037. Ada Andrean Kosya Simanjuntak dengan NPM 2110631160032. Ada Muhammad Haris Fadila dengan NPM 2010631160081. Dan yang terakhir ada Maribeth Advetina Manulang dengan NPM 2110631160049. Next. Untuk soal pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, mohon dipersilahkan. Oke, soal nomor 1, misalkan kita mempunyai suatu populasi berupa bilangan yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11. Populasi ini termasuk populasi terbatas dengan yang berukuran N sama dengan 5. Rata-rata hitung dan simpanan baku populasi tersebut adalah pertama, mencari rata-rata hitung dengan rumus mu X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 tambah 11 dibagi 5 sama dengan 10 dibagi 5. Jadi rata-rata itu adalah 6. Selanjutnya ada simpanan baku sama dengan akar dari sigma n I sama dengan 1 xi dikurang mu kuadrat dibagi n sama dengan 54. Akar dari 54 dibagi 5 sama dengan akar dari 10,8, yaitu 3,286. Jadi rata-ratanya adalah 6 dan simpanan bakunya adalah 3,286. Selanjutnya ada soal nomor 2. Suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tak terbatas yang memiliki rata-rata mu sama dengan 5,5 dan simpangan baku sebesar 2,92. Tentukan rata-rata dan simpangan baku dari sampel dan rata-rata tersebut. Penyelesaiannya yaitu mu sama dengan 5,5. Simpangan baku dari sampel yaitu X sama dengan X per akar N sama dengan 2,92 dibagi akar 10 sama dengan 2,92 dibagi 3,16 sama dengan 0,92. Jadi rata-ratanya adalah 5,5 dan simpangan bakunya adalah 0,92. Selanjutnya soal nomor 3, yaitu diketahui bahwa sepanjang 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk mencuci pakaiannya. Misalkan dari populasi itu diambil sampel berukuran N sama dengan 100. Pertama, tentukan rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Rata-rata dari populasinya adalah mu P sama dengan mu P sama dengan X per N sama dengan 10 per 100 sampai dengan 0,1. Selanjutnya mencari simpangan baku dari populasi. Sigma X sama dengan sigma X per akar N sama dengan 2,92 dibagi akar 10 sama dengan 2,92 dibagi 3,16. Jadi simpangan baku dari populasi tersebut adalah 0,92.
dan rata-ratanya adalah 0,1. Bila dari sampel itu ternyata terdapat paling sedikit 15 ibu rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Proporsi yang memakai deterjen P sama dengan X per N sama dengan 15 per 10 per 100 sama dengan 0,15. Hmm. P kata-kata dikurang P sama dengan 0,15 dikurang 0,1 sama dengan 0,05. Lanjut, berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,65 adalah 0,9565 sehingga P eh, dalam kurung Z lebih dari 1,67 sama dengan 1 dikurang 0,9565 sama dengan 0,0475. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0475. Baik, selanjutnya ada soal nomor 4. Di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki Coba. dan populasi mahasiswa perempuan. Diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 cm dengan simpangan baku 5,3 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 cm dengan simpangan baku 5,1 cm. Misalnya dari dua populasi mahasiswa itu diambil sampel secara acak yang saling bebas, masing-masing sebanyak 150 orang. Berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan? Untuk penyelesaian soal nomor 4, populasi 1 mu 1 sama dengan 164 cm, sigma 1 sama dengan 5,3 cm, dan sampel 1 sama dengan N1. Next. Selanjutnya itu populasi 1 yaitu mu 2 sama dengan 153 cm, sigma 2 sama dengan 5,1 cm, dan sampel 1 sama dengan N2 sama dengan 150 orang. Misalnya, X1 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki, dan X2 adalah rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Untuk rata-rata sampel beda dua rata-rata, yaitu mu X1 kurang X2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 164 kurang 153, yaitu 11 cm. Selanjutnya, simpangan baku sampel beda dua rata-rata, di mana sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar dari 5,3 pangkat 2 dibagi 150 ditambah 5,1 pangkat 2 dibagi 150 sama dengan 28, akar dari 28,09 dibagi 150 ditambah 26,01 dibagi 150, maka didapatkan nilai dari sigma X1 kurang X2 yaitu akar dari 0,36 yaitu 0,6. Next. Selanjutnya nilai Z untuk perbedaan rata-rata beda dua rata-rata. Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang dalam kurung mu 1 kurang mu 2 dibagi sigma X1 dikurang X2.
sama dengan dalam kurung X1 kurang X2 dikurang 11 dibagi sigma X1 dikurang X2. Karena rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, maka X1 dikurang X2 lebih dari sama dengan 12, sehingga didapatkan Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang 11 dibagi sigma X1 dikurang X2. Didapatkan hasilnya itu 1,67. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,67 adalah 0,9565. Sehingga P dalam kurung Z lebih dari 1,67 sama dengan 1 kurang 0,9565 sama dengan 0,0475. Jadi didapatkan nilai probabilitasnya yaitu 0,0475. Next. Selanjutnya soal nomor 5. Amir dan Umar mengadakan taruhan pada suatu permainan judi dengan cara melemparkan sekeping uang logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melemparkan uang logam yang setimbang sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir akan menang taruhan tersebut? Untuk penyelesaian soal nomor 5, diketahui P1 sama dengan P2, yaitu proporsi munculnya sisi muka 1/2, yaitu 0,5. N1 dan N2 sama dengan 50. Misalkan P1 topi sama dengan proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Amir, dan untuk P2 topi adalah proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Umar. Next. Maka sampel beda dua proporsi P1 topi kurang P2 topi mempunyai distribusi normal dengan rata-rata mu P1 topi dikurang P2 topi sama dengan P1 kurang P2 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0. Dan untuk simpangan baku, sigma P1 topi dikurang P2 topi, yaitu akar P1 dikurang P1 dalam kurung 1 kurang P1 dibagi N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 dibagi N2. Sehingga didapatkan nilai yaitu 0,1. Next. Agar Amir menang dalam taruhan, ia harus memperoleh 5 sisi muka lebih banyak daripada Umar dalam 50 kali lemparan uang logam. Sehingga proporsi memperoleh sisi muka 5/50 sama dengan 0,1 lebih banyak dari Umar. Maka diperoleh P1 topi kurang P2 topi lebih dari sama dengan 0,1, dan untuk nilai Z di mana dalam kurung P1 topi kurang P2 topi dikurang mu P1 topi dikurang P2 topi dibagi sigma P1 topi dikurang P2 topi didapatkan nilai 1. Jadi probabilitas Amir memenangkan taruhan adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1 ada 1,3. P dalam kurung Z lebih dari sama dengan 1,0 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413, yaitu 0,1587. Maka didapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,1857. Selanjutnya untuk nomor 6, telah diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian,
Hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar dari 136,10 km per jam. Untuk penyelesaian soal nomor 6, diketahui N sama dengan 2000 mobil, di mana itu merupakan populasi terbatas. N sama dengan 150 mobil, yaitu sampel besar. Mu X merupakan rata-rata kecepatan maksimum mobil, yaitu 135,5 km per jam. Dan sigma X merupakan simpangan baku kecepatan maksimum mobil, 5,2 km per jam. Next. Sigma X topi sama dengan sigma X dibagi N kuadrat, akar N dikali akar N min N per N min 1. Nilai sigma X topi itu 0,40. Dan untuk Z sama dengan X topi dikurang mu X dibagi sigma X topi sama dengan 136,10 dikurang 135,5 dibagi 0,40, maka didapatkan nilai yaitu 1,5. Probabilitas kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,10 km per jam adalah, dapat kita lihat berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1,5 adalah 0,4332. P dalam kurung X lebih besar dari 136,10 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar dari 1,5 sama dengan 0,4332. Maka didapatkan nilai probabilitasnya adalah 0,4332. Next. Baik, untuk soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, soal nomor 7. Pada suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2000 tub elektronika telah diketahui terdapat 600 unit tub yang tidak memenuhi standar mutu. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang tidak memenuhi standar mutu? Penyelesaiannya, N sama dengan 2000 itu populasi terbatas sebab sampel diambil tanpa pengembalian. P sama dengan proporsi tub yang tidak memenuhi standar mutu, sama dengan 600 dibagi 2000, sama dengan 0,3. N sama dengan 500, sampel besar. Maka distribusi sampel proporsi atau P-topi mempunyai distribusi normal standar dengan simpangan baku yaitu sigma P topi sama dengan akar P dikali 1 kurang P dibagi N sama dengan sigma P topi yaitu 0,20. Yang ditanya akan kurang dari 150 per 500 yaitu P topi sama dengan X per N sama dengan 150 dibagi 500 yaitu 0,3. Z sama dengan 0,3 dikurangi 0,3 dibagi 0,02 yaitu 0. Probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar kurang dari 150 per 500 adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah di bawah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0 maka adalah 0,5. Maka probabilitas P-topi kurang dari 150 per 500 yaitu 0,5. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,5. Nah, jika ditanya B yaitu antara 144 per 500 sampai dengan 145 per 500 yaitu untuk P 144 per 500 didapat P-topinya adalah 0,288. Maka Z sama dengan P topi dikurangin P per sigma P topi sama dengan 0,29 dikurangin 0,3 dibagi 0,02, yaitu menghasilkan minus 0,5.
Probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar antara 144/500 sampai dengan 145/500 adalah yaitu P probabilitas 144/500 kurang dari P kurang dari 145/500 sama dengan probabilitas minus 0,6 kurang Z kurang dari 0,5 minus 0,5 yaitu sama dengan 0,5 kurang Z kurang dari 0,6. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal, untuk nilai Z 0,6 itu 0,2257 dan Z 0,5 itu 0,1915. Maka Z sama dengan 0,2257 dikurangin 0,1915 sama dengan 0,0342. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0342. Yang C lebih besar dari 164. P toppingnya X per N sama dengan 164/500 sama dengan 0,328. Z sama dengan P topi dikurangin P per sigma P topi sama dengan 0,328 dikurangin 0,3 dibagi 0,02 yaitu Z-nya adalah 1,4. Maka probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar lebih dari 164/500 adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1,4 yaitu 0,4912. Maka probabilitas P topi lebih besar daripada 164/500 sama dengan PZ kurang dari 1,4 yaitu 0,5 dikurangin 0,4192 sama dengan 0,0808. Jadi nilai probabilitas untuk lebih besar dari 164/500 yaitu 0,0808. Soal nomor 8. Besi baja yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.500 lbs dari variasi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya renggang sebesar 4.000 lbs dan variasi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random sebanyak N1 sama dengan 50 diambil dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya renggang beda dua rata-rata dari sampel kedua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Penyelesaian perusahaan A yaitu μ1 sama dengan 4.500 lbs dan sigma 1 kuadrat sama dengan 40.000 lbs. Perusahaan B yaitu μ2 sama dengan 4.000 lbs dan sigma 2 pangkat 2 90.000 lbs. Sampel dari perusahaan A yaitu N1 sama dengan 50 cukup besar. Sampel dari perusahaan B N2 100 cukup besar. Misalkan X1 rata-rata daya renggang besi baja yang diproduksi perusahaan A. X2 yaitu rata-rata daya renggang besi baja produksi perusahaan B. Maka distribusi sampel beda dua rata-rata X1 dikurangin X2 adalah normal. Produksi besi baja dianggap tak terbatas karena ukurannya tidak diketahui. Maka diperoleh simpangan baku dari distribusi sampel X1 dikurangin X2 adalah μ1 dikurangin μ2 sama dengan 4.500 dikurangin 4.000 sama dengan 500. Sigma X1 dikurangin X2 sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 dibagi N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 dibagi N2 sama dengan 40 akar dari 40.000 dibagi 50 ditambah 90.000 dibagi 100.
sama dengan sigma X1 dikurangin X2 yaitu 41,23. Nah, kemudian mencari nilai Z untuk perbedaan rata-rata beda dua rata-rata. Z sama dengan sigma 1 dikurangin X1 dikurangin X2 dikurangin mu 1 dikurangin mu 2 dibagi sigma X1 dikurangin X2 sama dengan X1 dikurangin X2 dikurangin 500 dibagi sigma X1 dikurangin X2. Karena probabilitas rata-rata daya regang beda dua sampel tersebut yang lebih dari 600 lbs adalah P sama P X1 dikurang X2 lebih besar dari 600 sehingga Z sama dengan X1 dikurangin X2 dikurangin 500 per sigma X1 dikurangin X2 sama dengan 600 dikurang 500 dibagi 1,23 sama dengan 100 dibagi 1,23 yaitu 2,42. Berdasarkan tabel distribusi normal, untuk nilai Z 2,42 adalah 0,4922. Sehingga Z lebih besar sama dengan 2,42 yaitu 0,4922. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4922. Soal nomor 9, 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 barang dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas presentasi barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Penyelesaian gudang barat P1 sama dengan 300, P1 sama dengan 0,1. Gudang timur N2 sama dengan 200, P2 sama dengan 0,05. P1 topi yaitu proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel. P2 yaitu proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel. Distribusi sampel beda dua proporsi yaitu P1 topi dikurang P2 topi mempunyai distribusi normal dengan simpangan baku. Yaitu sigma P1 dikurangin P2 topi yaitu akar dari P1 dikali 1 dikurangin P1 per N1 ditambah P2 dikali 1 dikurang P2 per N2. Yaitu didapat akar dari 0,1 dikali 0,9 per 300 ditambah 0,05 dikali 0,95 dibagi 200. Yaitu sigma P1 topi dikurangin P2 topi yaitu 0,023. Z sama dengan P1 topi dikurangin P2 topi dikurangin mu P1 topi dikurang P2 topi per sigma P1 topi dikurangin P2 topi. Yaitu Z sama dengan P1 topi dikurang P2 topi dikurangin 0,05 dibagi 0,023. Barang yang cacat di gudang barat 2% lebih banyak daripada di gudang timur, maka P1 topi dikurang P2 topi lebih besar dari 0,02, sehingga diperoleh hasil perhitungan Z sama dengan P1 topi dikurang P2 topi dikurangin 0,05 bagi 0,023 sama dengan 0,02 dikurangin 0,05 dibagi 0,023. Maka sama dengan minus 1,3. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal, untuk nilai Z, minus 1,3 adalah 0,0964. Maka probabilitas P1 topi dikurangin P2 topi lebih besar dari 0,02, yaitu 1 dikurangin 0,0968 sama dengan 0,9032, yaitu atau 90,32%. Maka nilai probabilitasnya adalah 90,32%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya soal nomor 10. Bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Setelah perhitungan, bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp2.000 dengan deviasi standar
Rp600. Apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara Rp1.900 dan Rp2.050. Kemudian untuk penyelesaiannya, distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Mu X topi sama dengan mu sama dengan 2000, sehingga sigma X sama dengan sigma X per akar N sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Next. Kemudian untuk luas daerah kurva normal, Z sama dengan X min mu X topis per sigma X. Untuk mu X sama dengan 1900, sehingga Z sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan min 100 per 60 sama dengan min 1,67. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan min 1,67 adalah 0,4525 atau 45,25%. Untuk mu X sama dengan 2050, Z sama dengan 2050 per 2000 per 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 50 per 60 sama dengan 0,83. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0,83 adalah 0,2967 atau 29,67%. Maka probabilitas 1900 lebih besar dari mu X topi lebih besar dari 2050 sama dengan 45,25% ditambah 29,67% sama dengan 74,9%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 74,9%. Kemudian untuk B, rata-rata lebih besar dari Rp2.050. Penjelasan untuk X lebih besar dari 2050. Dengan 2050 dikurang 2000 per 60 sama dengan 50 per 60 sama dengan 0,83. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0,83 adalah 0,2967 atau 29,67%. Maka probabilitas mu X topi lebih besar dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 20,33%. Kemudian untuk yang C, rata-rata sampel akan lebih kecil dari Rp1.900.000. Untuk penyelesaiannya, next. Untuk mu X lebih kecil dari 1900, yaitu Z sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan min 100 per 60 sama dengan min 1,67. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan min 1,67 adalah 0,4525 atau 45,25%. Maka probabilitas mu X topi lebih kecil dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45%, 45,25% sama dengan 4,75%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 4,75%. Kemudian untuk yang D, rata-rata sampel akan atau lebih kecil dari Rp1.900.000. Untuk mu X lebih kecil dari 1900, yaitu Z sama dengan 1900 dikurang 2000 per 60 sama dengan min 100 per 60 sama dengan 1,67. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan min 1,67 adalah 0,4525 atau 45,25%. Next. Maka probabilitas mu X topi lebih kecil dari 1900 sama dengan 50% dikurang 45,25% sama dengan 4,75%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 4,75%.
Kemudian soal yang ke-11, lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, berapa probabilitas bahwa selisihnya rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam? Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan mu X1 min X2 sama dengan mu 1 min mu 2 sama dengan 45.000 dikurang 4.000 sama dengan 500. Sehingga sigma X1 min X2 sama dengan akar dari sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 sama dengan akar dari 500 pangkat 2 per 100 ditambah 400 pangkat 2 per 150 sama dengan akar dari 250.000 per 100 ditambah 160.000 per 150 sehingga kita dapatkan sigma X1 min X2 sama dengan 64,03. Next. Nah, untuk probabilitas X1 min X2 lebih besar dari 600 luas daerah yang diarsir dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z. Z sama dengan dalam kurung X1 min X2 dikurang dalam kurung mu1 min mu2 per sigma X1 min X2 sama dengan 600 per 500 per 64,03 sama dengan 100 per 64,03 sama dengan 1,56. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z, 1,56 adalah 0,4406 atau 44,06%. Probabilitas X1 min X2 lebih besar dari 600 sama dengan 50% dikurang 44,06 sama dengan 5,94%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 5,94%. Next. Kemudian untuk soal yang ke-12, dari 1.000 buah mobil yang diproduksi diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti, berapa besar probabilitas mobil yang cacat lebih besar dari 12%? Untuk penyelesaiannya, P sama dengan proporsi mobil yang rusak, sehingga P sama dengan 100 per 1.000 sama dengan 10%. Dan mu P topi sama dengan mu P sama dengan X per N sama dengan 100 per 1.000 sama dengan 0,1. Untuk simpangan baku dari populasi, kita peroleh menggunakan rumus sigma P topi sama dengan akar dari P dikali 1 min P per N sama dengan akar dari 0,1 dikali 1 min 0,1 per 500, sehingga untuk simpangan baku dari populasi kita dapatkan hasilnya yaitu akar dari 0,09 per 500. Dan akhirnya sigma P topi kita peroleh sama dengan akar dari 0,00018 sama dengan 0,134. Kemudian untuk probabilitas P lebih besar dari 0,12, kita peroleh dengan P topi sama dengan X per N sama dengan 12 per 100 sama dengan 0,12. Sehingga Z sama dengan P topi min P per sigma P topi sama dengan 0,12 min 0,1 per 0,013 sama dengan 0,02 per 0,013 sama dengan 1,54. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,54 adalah 0,4382 atau 43,82%, sehingga P lebih besar dari 0,12 sama dengan 50% dikurang 43,82% sama dengan 6,18%. Jadi nilai probabilitasnya adalah sebesar 6,18%.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk soal selanjutnya itu soal nomor 13. Berdasarkan sebuah penelitian, 15 dari orang tidak merokok terkena TBC. Dan dari setiap 100 perokok, 5 orang diantaranya terkena TBC. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari kedua kelompok, berapa probabilitas bahwa selisih populasi perokok dan populasi bukan perokok yang terkena TBC lebih besar dari 5%? Penyelesaiannya adalah P1 merupakan proporsi populasi perokok yang terkena TBC yaitu sebesar 5% atau 5/100 atau sama dengan 0,05. P2 merupakan proporsi populasi bukan perokok yang terkena TBC atau 1%, yaitu 1/100 atau 0,01. Rata-ratanya adalah mu P1 topi dikurangi P2 topi sama dengan P1 dikurangi P2 sama dengan 5% dikurangi 1% sama dengan 4%. Sigma P1 topi dikurangi P2 topi sama dengan akar P1 dikali 1/P1 minus P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurangi P2 per N2, yaitu hasilnya akan sama dengan 0,024. Probabilitas P1 dikurangi P2 lebih dari 5% adalah, kita cari dulu Z-nya, yaitu sama dengan dalam kurung P1 topi dikurangi P2 topi dikurangi mu P1 topi dikurangi P2 topi dibagi sigma P1 topi dikurangi P2 topi. Hasilnya didapatkanlah yaitu minus 0,42. Next. Berdasarkan tabel distribusi di luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0,42 adalah sama dengan 0,1628 atau sama dengan 16,28%. Maka probabilitasnya adalah 50% dikurangi 16,28% sama dengan 33,72%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 33,72%. Selanjutnya adalah soal nomor 14. PT Green Bay Packer memiliki 7 karyawan bagian produksi, dianggap sebagai populasi, dengan keterangan upah per jam setiap karyawan sebagai berikut. Yaitu ada karyawan Joe dengan upah 7 per jam, Sep dengan 9 per jam, Su dengan 8 upah per jam, Bob sama dengan 8 upah per jam, Jan dengan 7 upah per jam, dan Art sama dengan 8 upah per jam, dan terakhir Ted sama dengan 9 upah per jam. Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut. Penyelesaiannya yaitu pertama kita cari rata-rata populasinya, yaitu mu sama dengan 7 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 7 tambah 8 tambah 9 per 7 sama dengan 56 per 7 sama dengan 8. Jadi rata-ratanya didapat adalah 8 upah per jam. Soal yang ke-15. Bola lampu yang diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya tahan 14.400 jam dengan simpanan baku 200 jam. Sedangkan bola-bola lampu yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya tahan 1.200 jam dengan simpanan baku 100 jam. Jika diambil sampel acak masing-masing sebanyak 125 bola lampu dari dua perusahaan tersebut, berapakah probabilitas rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi dari rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi oleh perusahaan B? A. Sebesar 160 jam. Penyelesaiannya adalah pertama populasi 1 yaitu mu 1 sama dengan 1.400 jam, dengan sigma 1 sama dengan 200 jam, dan sampel 1 N1 sama dengan 125 lampu. Populasi kedua yaitu mu 2 sama dengan 1.200 jam, dengan sigma 2 sama dengan 100 jam, dan sampel 1 N2 sama dengan 125 lampu. Misal, X1 merupakan rata-rata dari daya tahan pakai bohlam A, dan X2 sama dengan rata-rata dari daya tahan pakai bohlam B. Kita cari rata-rata sampel beda dua rata-rata, yaitu mu X1 dikurangi X2 sama dengan mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 1.400 dikurangi 1.200, yang hasilnya adalah 200 jam. Simpangan baku sampel beda dua rata-rata, yaitu sigma X1 dikurangi sigma X2 topi sama dengan akar sigma 1 akar 2
per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2 yang hasilnya akan didapatkanlah yaitu sebesar 20. Nilai Z untuk perbedaan rata-rata beda dua rata-rata didapat yaitu Z sama dengan X1 topi dikurangi X2 topi dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 per sigma X1 topi dikurangi X2 topi sama dengan sigma 1 topi dikurangi sigma X1 topi dikurangi X2 topi dikurangi 200 per sigma X1 topi per X2 topi. Karena rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan B sebesar 160 jam, maka X1 topi dikurangi X2 topi sama dengan lebih dari sama dengan 160. Sehingga Z sama dengan hasil akhirnya 160 dikurangi 200 per 20 sama dengan minus 40 per 20, yaitu sama dengan minus 2. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan minus 2 adalah 0,0228, sehingga X1 topi dikurangi X2 topi lebih dari 160 sama dengan P dalam kurung Z lebih dari minus 2 sama dengan 1 dikurangi 0,0228 sama dengan 0,9772 atau 97,72%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 97,72%. Yang B, yaitu sebesar 250 jam. Penyelesaiannya yaitu kita ketahui lagi populasi 1 yaitu mu 1 sama dengan 1400 jam, sigma 1 sama 200 jam, dan sampel 1N1 sama dengan 125 lampu. Populasi kedua yaitu mu 2 sama dengan 1200 jam, sigma 2 sama dengan 100 jam, dan sampel 1N2 sama dengan 125 lampu. Misal X1 sama dengan rata-rata dari daya tahan pakai bohlam A dan X2 sama dengan rata-rata dari daya tahan pakai bohlam B, maka rata-rata sampel beda dua rata-rata adalah mu X1 topi dikurangi X2 topi sama dengan mu 1 dikurangi mu 2 sama dengan 1400 kurangi 1200 yaitu 200 jam. Simpangan baku dari sampel beda dua rata-rata yaitu sigma X1 topi dikurangi X2 sama dengan akar dari sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 1 pangkat 2 sigma 2 pangkat 2 N2 yaitu didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 20. Untuk nilai Z perbedaan rata-rata beda dua rata-rata yaitu Z sama dengan X1 topi dikurangi X2 topi dikurangi mu 1 dikurangi mu 2 per sigma X1 topi dikurangi X2 topi sama dengan X1 topi dikurangi X2 topi dikurangi 200 per sigma X1 dikurangi X2 topi. Karena rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan A melebihi dari rata-rata daya tahan bola lampu yang diproduksi perusahaan B sebesar 160 jam, maka sebesar 160 jam, maka sebesar 250 jam, maka X1 topi dikurangi X2 topi lebih dari 250, sehingga Z sama dengan X1 topi dikurangi X2 topi dikurangi 200 per sigma X1 dikurangi X2 sama dengan 250 dikurangi 200 per 20 sama dengan 50 per 20 yaitu 2,5. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 2,5 adalah 0,9938 sehingga didapatkanlah P probabilitas X1 dikurangi X2 lebih dari 250 sama dengan P Z lebih dari 2,5 sama dengan 1 dikurangi 0,9938 sama dengan 0,0062 atau 0,62%. Jadi probabilitasnya adalah sebesar 0,62%. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan soal dan presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.